Bismillah. Berikutnya kita akan buat simbol dolar menggunakan Inkscape. Pertama, kita buat rectangle dengan cara menekan tombol R pada keyboard, atau kita klik bagian ini, lalu kita arahkan ke tengah dan kita tarik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jika misalnya kita buat kemudian bentuknya seperti ini, maka kita bisa ubah dengan cara klik bagian ini ataupun tekan tombol N pada keyboard, lalu arahkan ke bagian titik yang bulat ini dan kita tarik perlahan sampai hampir membentuk lingkaran. Setelah itu kita sesuaikan, dan di bagian ini bagian snapping kita matikan dulu biar tidak kaku ketika kita tarik ya. Nah, ini kita lihat ini elastis ya. Beda hanya ketika kita aktifkan ini, maka kalau kita tarik itu akan sedikit kaku ya. Nah, kita matikan bagian ininya. Setelah kita tarik dan kita sesuaikan, langkah berikutnya adalah kita menuju ke bagian path effect. Ingat, path effect ada di bagian kanan seperti ini simbolnya, atau kita klik path dulu kemudian path effect. Nah, setelah muncul di bagian kanan ini, kita klik bagian tanda panah ke bawah lalu pilih tiling. Nah, lihat hasil sementara seperti ini. Kita edit untuk baris ataupun rows-nya. Kita buat 2 saja, dan untuk kolomnya kita buat 1. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita kunci ataupun matikan efeknya ya. Karena kalau kita tidak matikan, ini masih bisa diedit-edit tambah-tambah seperti ini. Nah, supaya dia kondisinya mati, maka kita klik bagian ini ataupun tekan N pada keyboard, dan setelah itu kita klik object to path yang ada di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita pergi ke path dan kita break apart supaya dia terpisah menjadi 2 bagian ya. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita menghapus bagian garis-garis yang kita tidak perlukan. Umpamanya karena kita ingin membuat huruf S, maka kita hapus bagian ini. Langkahnya adalah pertama klik N ataupun node tool yang ini. Kemudian pastikan di sini sudah aktif dulu ya. Nah, kondisinya klik dulu, kemudian klik node tool ataupun tekan N. Lalu kita blok bagian yang ingin kita hapus. Umpamanya kita hapus bagian ini ya. Kita blok yang titik-titik ini, lalu kita klik bagian ini. Klik. Nah, seperti hasilnya. Begitupun yang bagian bawah kita blok, sebaliknya yang sebelah kiri ya. Kita blok yang ini, lalu kita hapus. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ada bagian kosong di tengah. Ini kita sambung kembali dengan cara kita klik ini dan klik yang ini. Keduanya dalam kondisi aktif ya. Dan sambil menekan tombol shift supaya dia bisa gabung seperti ini. Kembali lagi caranya. Pertama klik yang bagian ini, tahan dengan tombol shift. Kemudian sambil ditahan klik yang bawah. Lalu kita tekan N ataupun node. Kita blok bagian titik yang ingin disambungkan, kemudian pilih bagian ini. Kalau tadi ini untuk menghilangkan garis, memisahkan, kalau yang ini untuk menggabungkan.
klik. Nah, dia akan tersambung otomatis. Lalu untuk menambah garis tambahan, karena kita ingin membuat simbol dolar, ini ada tambahan garis di tengah vertikal. Langkahnya adalah kita bisa membuat garis dengan pen tool ataupun tekan B pada keyboard, tekan B ya, atau klik ini. Lalu kita buat garis yang vertikal. Nah, di sini kita butuh lagi snapping. Kita aktifkan snappingnya supaya dia presisi. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini kan kelihatan ada garis pandu. Klik sekali, lalu arahkan ke bawah dan klik, double klik. Ya, ini hasilnya. Kemudian kita duplikat dengan cara Ctrl+D pada keyboard. Lalu kita tarik dan perlahan kita turunkan. Nah, di sini snappingnya belum jalan ya. Nah, kita perlahan ke ataskan sampai ada garis silang, kelihatan garis silang seperti ini. Nah, ini berarti dia sudah menempel. Dan kita grup ya semua garis yang di tengah ini ataupun simbol dari dolar ini dengan cara klik satu yang ini, kemudian tahan shift, klik ini juga, dan klik yang ini. Kita grup dengan cara menekan tombol Ctrl+G pada keyboard, ataupun kalau ingin kita lewat sini juga bisa ya. Kita cari di sini grup. Nah, di sini di objek ya. Di objek grup itu. Kemudian karena di sini kelihatannya belum center, maka untuk menengahkan simbol dolar ini di tengah lingkaran, caranya adalah ini kondisinya aktif ya. Kemudian tekan shift, lalu tekan lingkarannya dan kita ke arah align ya, pergi ke align. Ingat untuk align ada di objek align and distribute yang ini. Nah, nanti sebelah kanan dia muncul. Pastikan di sini last selected ya. Lalu pilih yang ini dan yang ini. Nah, lihat hasilnya dia sudah lebih di tengah lagi ya, ataupun kondisinya center seperti itu.